Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Calon Guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, di sini kita akan mencoba membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Yang mana untuk Arkas tahun 2021 ya, ini kita akan ada tampilan yang baru. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin membuat istilahnya menganggarkan suatu kegiatan yang mungkin untuk langganan ya, belanja langganan, itu memungkinkan untuk tagihan setiap bulannya itu tidak sama. Contohnya apa? Contohnya langganan listrik dan langganan air. Saya contohkan di sini untuk langganan listrik. Untuk listrik ya. Ini saya scroll ke atas dulu. Ini jadi teman-teman kalau misalkan ingin mengisi kertas kerja di Arkas, ini baiknya ini membuat konsep dulu dalam bentuk format Microsoft Excel ya. Selain nanti akan memudahkan ketika input di kertas kerja penganggaran, nanti untuk pengespesian pentata usahaan juga akan lebih enak dan nyantai ya teman-teman. Oke, namun sebelum kita lanjutkan untuk membahas tentang cara memasukkan listrik yang anggarannya berbeda-beda ini ya, untuk yang anggarannya berbeda-beda ini kita masukkannya gimana supaya pas. Ini bagi teman-teman yang belum subscribe, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada upload video terbaru dari saya, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Dan juga silakan jejak di kolom komentar kalau ingin absen ya, Pak saya dari Kabupaten Oku Sumatera Barat. Sumatera Barat masa ada Okunya, di mana tuh ya Oku ya? Dan saya dari Magetan Jawa Timur, kemudian saya dari Seragen Pak. Oke siap gitu kan. Salam untuk teman-teman yang berada di seluruh wilayah NKRI. Oke teman-teman, coba kalian perhatikan di sini untuk belanja listrik. Ini saya asumsikan untuk belanjanya listrik itu kan terjadi fluktuasi harga ya, tergantung pemakaian di sekolah. Misalkan untuk bulan Januari ini kita anggarkan 35.000, bulan Februari 38.000, bulan Maret 37.000, dan seterusnya ada yang 40.000. Jadi di sini bisa kita asumsikan, misalkan mengapa di sini untuk bulan Agustus ini kok 40.000, kok beda dengan Januari yang 30.000. Dikatakan di Agustus itu biasanya saya bersama Bapak Ibu guru di sekolah itu mengadakan persami di sekolahan. Jadi kan memungkinkan untuk memakan listrik yang banyak gitu kan. Jadi kita anggarkan sesuai dengan kegiatan insidental yang kita perkirakan akan diadakan pada bulan-bulan tertentu. Oke, jelaskan kalau misalkan untuk anggaran listrik ini berapa, dan ini nanti kan hanya perkiraan ya teman-teman. Yang namanya RKAS itu adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Yang namanya rencana dengan realisasi itu nanti akan berbeda. Kemudian dari rencana saja di sini kita input nomornya itu nggak sama kan, nggak sama 35.000, 38.000, 37.000. Kemudian cara masukkan RKAS-nya gimana? Kita akan tunjukkan untuk masukkan RKAS mengisi kertas kerja listrik itu adalah ini tampilannya. Ini per bulan sudah ya. Kita klik penganggaran, kemudian klik kertas kerja. Kalau teman-teman belum ada sumber dana, nanti kalian aktifasi dulu ya di sini. Aktifasi kertas kerja. Jadi gini, kalian aktifkan dulu teman-teman nanti. Kalau bos reguler ya reguler, bosda dan seterusnya ya. Kemudian kita klik kertas kerja kalau sudah. Misalkan ini contohnya bos reguler. Nah, di sini untuk listrik kita klik tambah baru. Ini kita cari saja listrik. Di sini terserah apakah pemeliharaan instalasi listrik, penambahan daya, pemasangan, atau pembayaran. Karena langganan ini kita pembayaran ya. Pembayaran rekening listrik. Double klik. Oke, kemudian di sini kode rekeningnya juga kita cari lagi. Listrik. Belanja tagihan listrik, modal pembangkit listrik, jasa pasangan, dan lainnya. Berarti kita pilih yang ini ya, belanja tagihan listrik, double klik. Uraian kegiatan yaitu apa? Karena di sini globalan ya. Nama uraiannya itu antara Januari sampai bulan Desember sama. Nggak bisa kan kita buat belanja langganan bulan Januari, langganan bulan Februari sampai Desember, nggak mungkin ya. Ini kita bisa yaitu
belanja tagihan listrik itu aja ya. Oke, belanja tagihan listrik. Nah ini teman-teman harga satuannya. Ini kan kita per bulan ya. Nah kita per bulan. Kita buat mana bulan. Oh mungkin saya agak ngantuk nih ya. Coba bulan, coba teman-teman cari, bantu cari ya bulan mana ini. Jangan-jangan hilang gitu kan. Ya udah gini aja, kita scroll. Buah unit paket ya, ini bulan. Nah untuk yang kita masukkan, nah kalau di sini kan saya perkirakan nggak sama ya, 35.000, 38.000, 37.000 dan seterusnya. Nah di sini kita cari perkiraan yang paling tinggi. Nah dari konsep pembelanjaan saya ini paling tertinggi ini adalah 40.000 kan. Nah 40.000 paling terendah itu ada 38.000. Nah ini kita bisa buat di sini karena kita nggak bisa masukkan untuk uraian belanja per bulannya listrik itu berapa. Kolomnya hanya ini. Ini adalah kita buat 40.000. Kita ambil harga tertinggi. Nah 40.000 per bulan, ya kan? Kemudian di sini kita sama rata untuk bulan Januari sampai Desember. Ini kita buat per bulan juga. Kita checklist dulu. Kemudian baru kita kasih volume ya. Oke, checklist dulu. Nah ini 1. Oke 40.000 ya 1. Oke 80.000 1. Jadi tip yang pertama ini adalah kita samakan dulu. Kemudian bagaimana dengan belanja yang tadi, belanja yang apa itu, untuk rekening listriknya nanti kurang dari itu gimana? Nah nanti kita akan berikan caranya ya. Oke, jadi untuk 1 tahun ini adalah 480.000. Nah ini teman-teman, jadi per bulan kita perkirakan 40.000. Nanti kalau rekening listrik udah keluar Januari, Februari dan seterusnya, kita membuat pentata usahaan SPJ. Itu kita sesuaikan, kita edit harga satuan ya di sana. Kalau misalkan untuk lebih jelasnya, ini sebenarnya sudah saya sediakan di video sebelumnya tentang cara belanja listrik teman-teman. Coba nanti akan saya cari, saya cuplek ya untuk yang pentata usahaan listrik. Jadi di sini misalkan pada bulan Januari ini kan kita anggarkan 40.000 kan. Ternyata rekening listriknya itu habisnya adalah 35.000. Berarti nanti teman-teman klik pentata usahaan, kemudian pilih belanja listrik bulan Januari. Kemudian nanti pada saat sebelum klik OK, kalian edit harga. Harganya di sana pasti database-nya 40.000. Karena kita di penganggaran juga 40.000. Kalian edit disesuaikan dengan rekening listriknya, misalkan 35.645 rupiah misalkan. Kemudian sisanya gimana? Sisanya yang 4.000 sekian, sisanya nanti biar jadi sisa. Nanti begitu sudah ada kesempatan untuk membuat RKAS perubahan pada bulan September, nanti kita bisa tarik anggaran yang nggak terpakai dari rekening listrik dan lain-lain sebagainya itu. Semua itu untuk video cara SPJ rekening listrik sebagai pendukung konten ini ya, sebagai pendukung konten ini. Untuk cara SPJ rekening listrik yang berbeda antara anggaran dengan pelaksanaan dan juga cara tarik anggaran di RKS perubahan sudah saya sediakan di deskripsi. Silahkan teman-teman kalau kurang jelas simak itu ya. Oke, setelah ini selesai kita samakan untuk rekening listrik, kita klik OK. Ya, OK kan? Yuk. Nah ini sudah OK ya teman-teman, kita bisa cari ya tadi mana listriknya. Nah ini untuk belanja owner. Nah ini teman-teman listrik. Jadi di sini per bulan ini adalah kita buat sekian ini ya kan. Nanti untuk realisasinya kita sesuaikan dengan rekening listrik, kita lakukan pengeditan harga pada saat membuat SPJ. Oke demikian ya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar jika ada hal yang ingin disampaikan. Semoga kita selalu tetap sehat walafiat dan selalu bermanfaat bagi orang lain, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.